I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, 'cause I Hello wise people, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu CPU dan bagaimana cara kerjanya. So, sekilas memang simple, namun cara kerjanya tentunya beda. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk intronya. Mari kita mulai. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang seputar komponen-komponen yang ada di dalam SoC, yang dimana di dalamnya terdapat CPU, RAM, dan ROM, dan lain sebagainya, yang dimana memiliki komponen yang saling berkaitan saat digunakan. So, kita mulai dari CPU. CPU kemarin kita sudah bahas, yakni suatu komponen yang berfungsi sebagai pemberi perintah dan menerima informasi dari suatu komponen yang memerintah. Misalnya kalau dalam PC atau komputer adalah mouse dan keyboard. Sedangkan pada smartphone adalah pada touchscreen yang sudah menyatu satu set dengan layar. Dari perintah-perintah yang diterima oleh CPU lalu diproses pada komponen yang lebih kecil, yakni core, dan kecepatan baca core atau yang sering disebut gigahertz. Satuan terkecil CPU ini adalah jumlah core dan seberapa cepat core yang dapat memproses suatu data yang diperintah dari hardware, tergantung pada jumlah core yang dimiliki dan seberapa cepat core dalam membacanya. Umumnya, perusahaan pembuat rancangan core ini adalah ARM, di mana terdapat dua jenis ARM yang diproduksi, dan terdapat dua jenis lisensi ARM yang dibuat. Oke, kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Dua jenis ARM yang diproduksi ini memiliki keterbatasan, di mana jenis ARM kencang namun boros, dan jenis ARM irit namun tidak kencang. Contohnya adalah ARM Cortex A53. Biasanya dikenal sebagai core yang irit, dan ARM Cortex A78 biasanya dikenal sebagai core yang kencang. Lanjut ke dua jenis lisensi ARM yang dibuat. Ada dua jenis lisensi ARM yang dibuat, yakni jenis lisensi yang menggunakan desain prosesor ARM. Ini dalam prosesor biasanya ada nama Cortex, karena Cortex itu proses rancangan ARM sendiri. Dan jenis lisensi untuk mendesain prosesor yang kompatibel dengan ARM. Yang terkenal melakukan ini adalah sebagian Qualcomm dan Apple. Dan komponen pendukung dari core itu adalah kecepatan baca core itu sendiri, yang biasanya dinamakan gigahertz. Gigahertz merupakan satuan ukur yang dipakai dalam menjalankan instruksi berbagai program, yang di dalamnya terdapat siklus dan ada banyak miliaran transistor di dalamnya yang membuka dan menutup. Satuan gigahertz ini terdapat pada clock speed atau kecepatan baca suatu prosesor. Misalnya, ada suatu prosesor yang memiliki clock speed atau kecepatan baca 2,5 GHz, yang dimana artinya ada 2,5 miliar siklus serta transistor yang bekerja membuka dan menutup. Kecepatan clock speed ini juga ada pengaruhnya dari jumlah core yang digunakan. So, di dalam CPU ini memang material dan komponen yang dipakai memang kompleks, berbeda dengan komponen yang lain yang memiliki tugas lebih spesifik. Oke, lanjut ke jumlah core. Jumlah core sendiri pada smartphone biasanya kebanyakan yang dipakai adalah octa-core, yang artinya ada 8 core yang beroperasi di dalam satu CPU tersebut.
Jumlah core juga memiliki namanya masing-masing. Misalnya, dual core artinya 2 core yang beroperasi. Quad core artinya ada 4 core yang beroperasi di dalamnya. Hexacore artinya ada 6 inti yang beroperasi di dalamnya. Octacore 8 inti dan decacore 10 inti. Setiap core yang beroperasi biasanya dikombinasikan. Tidak hanya satu jenis core saja yang beroperasi. Maksudnya, ada 2 jenis ARM Cortex yang dipakai. Misalnya, ARM Cortex A53 dan A73. Dan ada kombinasi yang dipakai, misalnya ada 2 Cortex A73 dan 6 Cortex A53. Total ada 8 core yang dipakai, dan itu yang dinamakan octa-core. Lalu, apakah jumlah core banyak sama dengan bisa mempengaruhi kecepatan? Belum tentu. Jumlah core banyak, namun apabila yang dipakai 8 core ARM Cortex A53 akan kalah dengan 4 core A73 dan 4 core A53. Mengapa demikian? Karena core yang dipakai bukan core yang kencang, alias core yang irit. Biasanya, kekurangan core dengan jenis irit adalah rendahnya kecepatan saat menjalankan tugas. Dan kekurangan core yang kencang adalah borosnya konsumsi baterai yang digunakan. So, mungkin itu tadi yang dinamakan CPU dan macam-macam komponen yang ada di dalamnya. Sangatlah kompleks komponennya, namun jika tidak ada salah satu dari komponen-komponen tersebut, CPU tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Saya Wildan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk tekan tombol like apabila kalian suka dengan video seperti ini, dislike apabila kalian tidak suka, and thanks for watching. See you in the next video.